Ya, halo teman-teman. Terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar binary bot lagi bareng saya Kokoriko. Oke, kali ini di video kali ini saya akan memperkenalkan mungkin bagi teman-teman yang belum pernah pakai tools ini. Jadi saya ingin memperkenalkan sebuah tools namanya EasyMaths. Oke, teman-teman bisa akses langsung di sini nih teman-teman. Saya tuliskan alamat websitenya ya, www.easymaths, tulisannya gini, EZMATCH, easymaths.easybinarybot.com. Oke, jadi EasyMaths websitenya seperti ini ya. Teman-teman silakan akses easymaths.easybinarybot.com. EasyMaths ini adalah salah satu tools dari sekian banyak tools di Easy Binary Bot. Oke. Sekali lagi bagi teman-teman yang baru hadir atau nonton video ini, kenapa saya banyak memilih tools di Easy Tools? Karena ada fitur yang cocok buat saya. Jadi kalau ini saya ingin share apa yang cocok, share pengalaman pribadi aja. Jadi nggak semua teman-teman harus cocok dengan Easy Tools atau Easy Binary atau EasyMaths ini, nggak harus. Cuma saya ingin coba membagi biar teman-teman bisa nambah wawasan juga. Ternyata ada tools-tools seperti ini gitu ya. Harus dipakai ya? Enggak teman-teman. Dipakai kalau ada fungsi yang cocok dan fungsi yang benar-benar membantu gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi EasyMaths itu adalah prinsipnya dia kontrak digit maths ini ya, digit maths. Nah, target profit. Nah, di sini saya langsung ke teman-teman bisa lihat ya di layar. Ada target profit, stop loss, durationnya 1 sampai 10 tick. Ini marketnya. Nah, ini marketnya belum update ya teman-teman ya. Ini termasuk ya terus lama lah. Belum ada 1 second kayak yang volatility 25, 50, 75 itu belum ada. Ini ada random buy, random bull. Oke, ada. Marketnya masih terbatas. Oke. Nah, ini ada main token, ada virtual token, ada virtual loss. Nah, fitur ini yang saya sering pakai teman-teman. Artinya sangat berguna buat saya pribadi gitu ya. Saya tidak menyuruh teman-teman untuk trading pakai ini, tapi saya ingin menambah wawasan teman-teman, menambah wawasan kita semua. Ada tools digit maths yang menggunakan virtual loss juga. Oke. Oh ya, kelebihan lainnya ini teman-teman. Kelebihan lainnya ini. Biasa kalau di misalnya digit differ itu kan biasanya kita pakai martingale itu perkalian, misalnya kali 11 gitu ya. Jadi $1 terus loss, habis itu dikali 11 $11. Misalnya loss lagi dikali 11 jadi $121. Nah, kalau di EasyMaths ini dia itu prinsipnya bukan martingale tapi pakai cycle stack. Oke, cycle stack itu apa sih? Cycle stack itu apa? Buat teman-teman yang baru dengar cycle stack itu lebih fleksibel daripada martingale ya. Jadi stack yang teman-teman susun berdasarkan hitungan teman-teman sendiri. Jadi kita nggak membiarkan bot menghitung. Kalau martingale itu kan, oke, saya kasih multipliernya 11. Silakan buat hitung sendiri. 1 kali 11 kali 11 121. Kalau di cycle stack kita kasih gini, 1,11,121. Artinya boleh gak kalau kita kasih 1,11, saya nggak mau 121, saya mau 125. Bisa kalau di cycle stack. Kalau di martingale biasa nggak bisa teman-teman. Ya, jadi cycle stack adalah susunan stack yang teman-teman hitung sendiri. Jadi bot hanya tinggal memakai stack yang kita rekomendasikan ya. Nah, di EasyMaths kalau teman-teman yang sudah pernah atau sudah sering di digit maths pasti tahu ini. Misalnya stack awal 1 misalnya 1. Begitu loss belum tentu di martingale teman-teman. Artinya belum tentu dikali jadi 2 misalnya. Belum tentu. Bisa jadi tetap 1. Bisa jadi tetap 1 ya. Yang ketiga bisa jadi stacknya tetap 1. Yang keempat tetap 1. Misalnya sampai ke 7 tetap 1. Yang ke-8 baru dinaikin
ya. Yang ke-8 baru dinaikin. Kenapa? Kalau yang teman-teman sudah sering pakai digit match pasti tahu dia itu kalau satu loss, yang kedua kalau win, yang kedua itu masih mencukupi buat menutupi loss yang sebelumnya. Yang ketiga masih bisa menutupi kalau win. Yang ketujuh yang sampai kesekian teman-teman hitung gitu. Kalau win masih mencukupi menutupi loss sebelumnya. Oke, barulah pada saat stack kesekian, oh kalau loss ini nggak mencukupi, baru itu dinaikkan teman-teman, baru itu dinaikkan stacknya. Nah itu dibutuhkan namanya cycle stack ya. Nah cycle stack di Easy Match itu seperti ini. Dan ini enaknya sudah dikasih contoh teman-teman ya. Nih teman-teman bisa baca, saya zoom. Cycle stack, you can using the default below if balance lebih besar sama dengan 267,43. Jadi ini si developernya sudah menyediakan contoh cycle stack siap pakai, tapi balance-nya itu harus minimal 267,43. Ini sudah dihitung teman-teman. Tadi saya sempat hitung gini. Nih ya, saya Ctrl A, saya select all. Saya copy ya. Lalu kita pastekan di notepad ya. Di sini. Nah, ini susunan cycle stack-nya. 0,35 nih. Teman-teman lihat berapa kali nih? 1 2 3 4 5. Yang ke-6 baru naik. Naiknya juga bukan perkalian, teman-teman. Nih, 0,35 ke 0,4. Terus 0,46, 0,53, 0,61, 0,7, 0,81 seterusnya teman-teman bisa lihat sampai 34,99. Sampai 34,99. Ini ada berapa ya kira-kira ya? Dia bilang nggak ya di sini ya? Nggak bilang ya ada berapa ya? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Berarti ada 38 level, teman-teman. Artinya gini, balance teman-teman akan habis jika terjadi 38 kali berturut-turut loss. Sekali lagi ya teman-teman ya. Kita hitung tadi di sini ada 38 level. Saya catat dulu ya. 38 level. Artinya kalau dari level 1 sampai level 38 loss semua, balance teman-teman akan habis senilai tadi 267,43. Ini kalau teman-teman jumlahkan 0,35 tambah ini sampai tambah 34,99, itu total balance adalah 267,43. Oke, akan habis. Bisa terjadi gak? Bisa aja teman-teman, bisa aja ya. Jadi saya nggak pernah memberikan statement tools ini nggak akan bisa loss, tools ini pasti bisa profit, tools ini 1% sekian, tools ini nggak teman-teman. Semua tools, semua bot, termasuk yang jualan di luaran sana, menurut saya pribadi nggak ada yang bisa profit 100%, teman-teman. Artinya menjanjikan profit sekian, ini sekian, ya mungkin dalam sekali dua kali bisa, tapi kalau konsisten saya belum pernah ketemu gitu ya teman-teman ya. Saya belum pernah ketemu. Jadi hati-hati buat teman-teman yang mungkin ditawari membeli atau ditawari profit sekian gitu. Oke, selanjutnya ada cycle LDP, teman-teman. Nah, kalau digit differ itu kan misalnya LDP 1, berarti kita memprediksi hasilnya nanti tidak akan differ 1, berbeda dari 1, selain 1 gitu. Tapi kalau match itu sesuai 1. Nah, gitu 1.
Nah, di sini disediakan cycle LDP. Cycle LDP itu apa, teman-teman? Mirip cycle stack. Jadi misalnya kalau teman-teman isi 1 digit di sini, misalnya angka 5 ya. Angka 5 di sini. Bot ini akan memakai LDP-nya 5 terus. 5, 5, 5, 5, 5. Tapi kalau teman-teman mau pakai, misalnya habis 5, saya mau 6. 5,6. Habis 6 sampai 0,8. Habis 8 mau 0. Habis 0 mau 3. Nah, habis 3 saya mau balik lagi ke awal. 5, 6, 8, 0, 3, 5, 6, 8, 0, 3, gitu terus. Ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa 1 digit, 2 digit, 3 digit sampai berpuluh-puluh digit bisa sebenarnya ini. Oke. Anggaplah kita pakai 5, 6, 8, 0, 3 gini ya. Ya, fiturnya itu. Dan ini ada virtual loss, teman-teman ya. Kita coba connect-kan ya. Kita coba konekkan. Nah, di sini ada virtual tokennya, ya, ada main tokennya. Kita akan gunakan fitur easy match ini. Yang paling berguna itu virtual lossnya. Jadi gini, teman-teman, tadi kita sudah tahu kalau 38 level loss semua habis, ya. Anggap itu margin call, misalnya gitu ya, margin call. Sekarang kita tambahkan virtual lossnya, teman-teman. Misalnya, kalau defaultnya si tools ini 20 ya, 20. Berarti kalau 20 kita itu punya peluru sampai 58. 20 tambah 38, teman-teman. 58 loss berturut-turut, maka balance kita habis. 58 kali loss berturut-turut, teman-teman. Oke. Maka balance kita akan habis. Nah, Oke, kita anggaplah 20 dulu ya, anggaplah 20. Kita start ya, teman-teman ya. Kita start. Nih, saya ingin menunjukkan ini, teman-teman. Ini saya taruh sini. Nah, di sini ada loss yang pertama. Ini loss kedua. Di sini teman-teman bisa lihat ada max X loss in row. Tools ini menyediakan data, dia menghitung data berapa kali loss berturut-turut terbanyak yang pernah terjadi saat kita start bot ini, mulai dari start bot ini. Gitu, teman-teman. Jadi biasanya saya pakai ini, saya gedein dulu virtual lossnya nih, misalnya 20 lah, atau teman-teman bisa bikin 30-50 boleh. Oke. Lalu kan kita start nih. Di sini max X lossnya tercapai misalnya berapa gitu ya. Nah, di sini kan 8 nih, terus ternyata win, ya kan? 8 loss berturut-turut win, berarti dia max X lossnya 8 nih, sementara ini ya. Nah, dia ngulang dari 1 lagi nih, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi tercatat loss berturut-turut yang pernah terjadi sampai sekarang ada 8 ya. Mengerti ya, teman-teman ya, angka 8 ini dapat dari mana ya? Jadi ini data buat teman-teman. Oh, ternyata sejak kita start sudah pernah terjadi 8 kali loss berturut-turut. Silakan pakai data ini. Kalau berguna silakan, kalau enggak ya cuma ditampilkan aja sebenarnya. Nah, misalnya ini loss ke 9 enggak nih? 9, dia akan naik 9. Oh, ternyata paling banyak 9 kali loss berturut-turut. Nah, ini nambah 10. Begitu ya, teman-teman ya. Ini 11. Oh ya, teman-teman lihat ininya juga apa? LDP-nya nih. Ini kan 5, 6. Nah, ini win ini berarti 11 nih. Ini open yang ke-12 dia win, berarti ini 11. LDP-nya tadi 5, 6, 8, 0, 3. Nah, ini masuk ya, teman-teman ya. 5, 6, 8, 0, 3. Nah, teman-teman lihat di sini 0,35. Kenapa dia nggak jalankan ini, teman-teman? 0,4, 0,46. Ya, kalau di virtual dia hanya butuh stacknya 0,35 saja, statis. Dia hanya butuh loss kali berturutnya berapa, itu doang. Ya, kalau di virtual dia cuma butuh loss kali berturut-turutnya berapa, bukan stacknya. Cycle stack itu berguna nanti di saat master atau di realnya atau di main token itu berjalan. Itu butuh cycle stacknya gitu ya. Nah, ini 10. Nah, di 11-nya win. Akhirnya artinya dia cuma 10 kali loss berturut-turut win. Oke. Anggaplah, teman-teman, nih ya, supaya cepet ya. Soalnya kalau nunggu virtual loss 20 pasti lama. Tapi pasti lebih aman ya. Semakin banyak virtual loss-nya, bukan paling aman tapi lebih aman, teman-teman.
ya. Ini sebagai contoh, saya akan turunkan ini ya teman-teman ya. Saya akan coba turunkan ini biar teman-teman bisa lihat dia buka posisi di realnya gimana, buka posisi di main master tokennya gimana. Oke, misalnya berapa? Di sini kan datanya 11. Datanya 11. Saya pakai 11 ya. Saya ubah 11 nih teman-teman. Di sini. Teman-teman lihat kanan atas 11 saya rubah. Dapat dari mana? Di sini. Saya baru testing berapa menit ya? Mungkin baru 5 menitan kali ya. 11. Mungkin teman-teman bisa analisa dulu, testing 30 menit, 1 jam itu silakan teman-teman kalau mau gitu ya. Nah, ini 10. 11 dia open posisi di di main, di master ya. Soalnya main master ini boleh pakai real, boleh pakai virtual juga teman-teman untuk testing. Nah, teman-teman lihat di sini. Saya dapat win di posisi ke 13. Tapi saya sebenarnya posisi 2 karena saya korbankan lossnya sebelumnya di 11 loss itu di virtual. Teman-teman lihat di sini ya. Nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 open posisi di master yang biru itu, biru terang itu 0,35 masih loss. Yang pertama, loss pertama ya teman-teman ya. Ya, open posisi kedua win 2,34 menutupi loss sebelumnya yang 0,35 itu masih menutupi. Saya pakai stack defaultnya si Easy Match ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada ini 1 2 tiba-tiba win ya. Ini nggak akan open posisi karena kita settingnya tadi di sini virtual lossnya 11. Artinya kalau di bawah 11 oke, saya nggak akan ambil lossnya, saya nggak akan ambil winnya. Tapi kalau setelah 11 saya akan ambil lossnya, saya akan ambil winnya gitu. Nah, di sini win, nah di sini win lagi, di sini loss 1, di sini win, nah di sini mulai 1 lagi loss 1 2 3 4 5 9. Nah, kalau dia menuju ke 11 ini ya berarti dia open posisi lagi. Nah, ada data baru teman-teman di sini. Ternyata 12 kali loss berturut-turut pernah terjadi. Terserah teman-teman mau rubah ini ke 12 atau tetap gitu ya teman-teman ya. Jadi ini nih, ini ada 13 nih. Terserah teman-teman mau rubah atau enggak gitu. Anggaplah kita tetap ya supaya kelihatan cycle stack-nya. Nih, cycle stack-nya teman-teman lihat ya. 0,35 ini 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Nah, yang ke-6 ini, yang kelima udah loss udah win ya. Oh, ini ada tulisannya teman-teman. Mana ya cycle stack? Nih. Cycle stack 1 2 3 4. Yang kelimanya win 1 2 3 4 5. Yang kelimanya win nih teman-teman. 2,34. Sebelumnya 0,35 kali 4. 0,35 kali 4 berapa ya? Tambah yang ini 5, berarti 0,3 kali 5 1,75 ya teman-teman ya. Nah, 1,75 di win dengan 2,34 ya masih profit. Nah, gitu maksudnya. Itu maksudnya dari cycle stack ya teman-teman ya. Mirip Marty cuma bukan perkalian. Oke, lanjut lagi. 10. Oke. Nah, ini saya masih setting 11. Ini terserah teman-teman mau setting 15 kah? Karena ini ada data baru nih. Maksimal yang terjadi adalah 15 menurut pengalaman sini gitu. Terserah teman-teman mau ganti atau enggak gitu. Oke, ini digit match ya teman-teman ya. Sekali lagi warning, bisa loss gak? Bisa teman-teman, semua bot bisa, semua rule bisa, semua strategi bisa loss ya. Cuma bagaimana kita mensiasati aja, misalnya dengan virtual loss kah, dengan teknik cycle stack kah, dengan cycle LDP kah, virtual dengan data-data ini teman-teman butuh atau enggak. Kalau teman-teman nggak pakai data seperti ini, saya rasa sih kayak buta aja ya, kita tanpa arah, tanpa analisa. Nah, misalnya kan 18 ya teman-teman ya, 18 bisa gak saya rubah 18? Bisa aja nih, saya 18 terjadi 18 gitu ya. Kita cek yang tadi, ini 11. Nah,
Di sini 12 sebenarnya, cuma ini kan cycle stack pertama di real, di master ya, di master. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke-8-nya nih, ke-8-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya stacknya 0,53 nih. Dan hasilnya masih profit gitu ya teman-teman, artinya masih nambah gitu. Nah, jadi gitu teman-teman, dari prinsip easy maths ya. Saya tekankan sekali lagi, saya rangkum ya. Saya ingin memperkenalkan tools yang namanya easy maths bagi teman-teman yang mau trading di kontrak digit maths. Oke. Websitenya adalah ini, easymaths.easybinarybot.com. Oke. Apa yang membuat saya memilih tools ini? Karena fiturnya, kalau target profit stop loss itu kan standar, duration 1 tick ya standar, volatility marketnya standar. Cuma ini belum diupdate nih teman-teman. Oke. Nah ini main token sama virtual token ya. Pilih tools yang ada virtual lossnya teman-teman ya. Artinya lossnya bisa ditumbalkan dahulu di loss di virtual, baru ke masternya gitu. Nah, virtual loss di sini bisa diubah, dan enaknya di sini ada datanya teman-teman, tercatat sepanjang kita dari start tadi. Misalnya saya tinggal nih 1 jam ya, 1 jam saya punya data sekian kali loss berturut-turut loh. Oke, itu menjadi pertimbangan buat saya di sini. Oke, oh berarti jam-jam ini sedang rawan terjadi loss berturut-turut sekian nih, atau oh di jam-jam ini loss berturutnya hanya sekian nih, berarti saya mau pakai sekian aja. Itu data buat teman-teman, panduan buat teman-teman ya, panduan buat saya secara pribadi yang pakai gitu ya. Lalu fitur berikutnya adalah adanya cycle stack ya. Easy maths itu digit maths itu akan mubazir kalau martingale teman-teman. Menurut saya easy maths itu akan mubazir kalau martingale. Mubazir itu artinya balance-nya itu bisa berlipat gede banget. Jadi bisa dibutuhkan balance yang gede banget. Menurut teman-teman ini udah gede ya, udah gede. Tapi kalau teman-teman pakai martingale biasa, ini bisa ribuan teman-teman. Ribuan atau puluhan ribu untuk menyamai 38 level. Bayangin Marti 38 level. Ya. Jadi ini cycle stack bawaan dia. Saya tinggal pakai biasanya. Atau teman-teman boleh ubah. Teman-teman punya cycle stack sendiri. Oke, hitungan saya maunya segini. Pada saat open ke 8, saya mau profitnya sekian, berarti ya stacknya sekian gitu. Ini teman-teman rubah. Ini teman-teman bisa edit di sini. Hapus saja, ubah. Oke, ini saya mencontohkan defaultnya bawaan dia ya. Oke. Kalau mau teman-teman, terus selanjutnya teman-teman hitung balance yang dibutuhkan dengan cara menjumlahkan dari awal stack sampai akhir stack. Kalau bawaan dia dibutuhkan 267,43. Bagaimana kalau teman-teman cuma punya misalnya ya 100, misalnya $100. Bisa gak pakai ini? Bisa aja teman-teman, sama. Tapi teman-teman hitung gini, 0,35 tambah 0,35 berapa? Di Excel atau di kalkulator ya, tambah 0,35 tambah 0,35, tambahin terus sampai dia jangan lebih dari 100. Jangan lebih dari 100. Misalnya nih, di sini ya. Misalnya sampai 1144 nih. Udah 99,99 hasilnya, balance-nya. Ya sudah teman-teman, yang ini teman-teman hapus nih. Teman-teman hapus. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya teman-teman hanya cukup nggak nyampe 38 level. Mungkin itu sekitar berapa ya? Mungkin 27 level atau 26 level gitu ya. Mungkin 26 level. Mungkin ntar teman-teman hitung sendiri 1, 2, 3, 4 sampai berapa di sini. Itu levelnya. Lalu gimana cara mengatasinya kalau saya mau tetap aman seperti 38 level? Mudah teman-teman. Teman-teman cukup naikkan ini virtual loss-nya. Ya. Jadi harus fair. Kalau teman-teman balance yang nggak gede, ya virtual loss-nya harus banyak. Untuk sama dengan yang balance-nya gede, virtual loss-nya sedikit. Paham ya teman-teman ya? Saya ulangi lagi. Misalnya ada balance-nya 267 tadi, memakai virtual loss 20, misalnya 20.
terus teman-teman balance-nya 100, pakai virtualos 20 juga. Itu nggak akan sama, itu bukan apple to apple, teman-teman. Yang kalau mau sama, yang 267 tadi pakai 20 level, teman-teman 100 balance mungkin bisa 30 level. Virtualosnya 30 level. Itu apple to apple. Tapi kalau nggak begitu pun, teman-teman nggak apa-apa. Yang penting teman-teman punya data ini. Ya. 18. Tapi mungkin nggak ini saat terjadi, misalnya saya setting 18 juga nih, 18. Masuk real, masuk ke master, ternyata jadi 25, mungkin nggak? Artinya mentok 18 ternyata lewat lagi. Mungkin, teman-teman. Saya nggak pernah bilang nggak mungkin ya, teman-teman ya. Jadi jangan pernah, oh aman ya, oh berarti ikutin aja nih 18. Oh nggak, pasti paling cuma 5 level doang di atas. Saya siapin aja balance-nya cuma buat 5 cycle stack. Ya bisa aja profit, tapi bisa juga loss, teman-teman. Bisa ya, semuanya bisa terjadi. Oke, itu cycle stack-nya. Selanjutnya ada cycle LDP. Cycle LDP di sini teman-teman lihat tadi ada 3, 5, 6, 8, 0. Ini dapat dari sini LDP-nya. Dia akan rolling terus, ada nge-cycle terus. Nge-cycle, dia robotnya akan milih otomatis rutin di sini. Bukan random ya, teman-teman, tapi nge-cycle. Oke. Nah, gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau saya setting 18, dia belum open posisi dari tadi. Karena dia sebelum 18 udah win. Gitu. Boleh gak teman-teman turunin? Ya boleh aja, silakan. Misalnya jadi ini kan udah 8 ya, udah 8. Kalau saya setting 10, ini udah terlanjur win. Ini udah terlanjur win. Jadi dia ngulang jadi 1. Bisa gini jadi 10, bisa. Nanti di open ke 11 dia akan di master gitu. Ya. Oke, saya kira begitu teman-teman. Saya memperkenalkan tools ini, EasyMatch. Mungkin bagi teman-teman, sebagian teman-teman berguna, sebagian teman-teman mungkin belum berguna. Tapi setidaknya menambah wawasan, ada tools yang seperti ini loh teman-teman. Ada tools yang seperti ini dan fitur-fiturnya seperti ini yang sudah kita pelajari tadi gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau menyaksikan video ini, sudah mau klik video ini, sudah mau belajar bersama saya Koko Riko. Sampai jumpa di video berikutnya besok malam jam 7 ya teman-teman. Salam sukses, salam sehat, amin.